Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan mengajak kalian melihat-lihat gimana sih kondisi Pajero Sport Dakar yang 4x4 di tahun sekarang. Nah, yang ada di belakang gue ini tahun 2011 dan ini agak langka nih yang 4x4. Biasanya Dakar kebanyakan itu 4x2. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi, lebih lanjut soal gimana sih kondisi mobil ini, apakah masih worth it untuk kalian beli di tahun sekarang, apalagi mengingat udah 9 tahun lah kalau dihitung sekarang ini. So ikuti lebih lanjut dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Nah, pertama kita akan bahas dari segi eksterior untuk di tampilan depan. Untuk tampilan depan ini, lampu yang versi Dakar ini udah memakai proyektor dan HID. Lalu untuk grill dia memakai model yang terpisah gini. Nah, yang agak gede nih kap mesinnya, dan ini kap mesinnya berat banget kalau kalian buka ya, sama kayak yang Pajero setelahnya dan juga Fortuner ya, wajar sih kalau itu, jadi membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan bumper, nah ground clearance-nya tuh aslinya 215 mm, tapi ini karena udah diganti velg yang ringnya lebih gede jadi udah tambah tinggi lagi. Bumper udah ada fog lamp-nya juga. Lalu di samping ini udah ada fender tambahannya juga, dan di depan di samping kap mesin juga sudah ada spion tambahan yang untuk melihat blind spot di bagian kiri, bawah, dan sampingnya itu karena kalau mobil yang tinggi kayak gini rawan banget di sisi sebelah kirinya pasti bakal blind spot, dan ini fungsinya untuk melihat titik blind spotnya itu. Itu aja sih untuk tampilan depan, dan ini nggak apa ya, desainnya menurut gue masih bagus aja sih, nggak ketinggalan zaman banget kalau untuk Pajero yang masih model ini. Nah, untuk tampilan eksterior bagian samping, mobil ini dilengkapi dengan roof rail dan juga udah ada footstep-nya juga karena posisi mobil yang tinggi. Jadi kalau kalian mau naik cukup ke ini ya dulu footstep-nya baru naik. Jadi nggak terlalu tinggi untuk langsung ke menginjak bagian dalam mobil. Di sini over fendernya juga udah ada menyatu warnanya dengan body. Nah, yang nggak menyatu itu yang bumper nih, bumper belakang dan depan pun tadi juga ada sedikit. Ini bagian setengahnya kayak setengah ke bawah itu plastik yang kayak apa ya, model-model yang belum dicat gitu, jadi warna abu-abu gitu. Dan kita beralih ke bagian belakang nih ya, lampu masih belum ada LED juga model lampunya. Dan ini sebenarnya harusnya terang, cuma ini di spotlight jadi warna hitam. Udah ada defogger juga, terus udah ada spoiler, dan ini udah ada rear parking kamera, parking sensor juga udah ada 4 titik, dan ini muffler di sebelah kanan posisinya. Nah, yang mesti diperhatikan tuh mungkin ini plastik nih rawan kalau udah lecet kayak agak dalam atau itu tuh agak susah ngilanginnya. Kalau pudar itu masih bisa pakai cairan yang untuk ngitemin, tapi kalau udah lecet ini nggak bisa didempul terus kayak dicat ulang, ini tuh kayak mesti diganti sepaket gitu loh. Nah, untuk lampu mundur itu posisinya ada di mana? Dia di bawah. Jadi bukan berada di menyatu dengan lampu yang di atasnya, tapi dia di bumper bagian bawah kalau untuk lampu mundur ya. Itu kalau untuk bagian eksterior keseluruhan garis besarnya seperti itu sih yang untuk Pajero Dakar 2011 ini. Untuk mesin Pajero 4x4 Dakar ini menggunakan DID Common Rail dengan cc 2500 cc yang terbukti tangguh dan menghasilkan output power yang cukup besar namun irit BBM. Nah, dari sisi pengemudi dulu, untuk posisi legroom itu lumayan luas, nyaman, walaupun memang kalau kelihatan dari luar ya ini gede banget, tapi sebenarnya itu kalau udah merasa di dalam nggak lebar-lebar banget sih untuk segi interior. Ini kalau posisi gue ngemudi ya nyaman sih, maksudnya posisi lihatnya juga enak, walaupun mobilnya tinggi ya masih aman lah. Terus ini untuk posisi setir dia baru bisa tilt doang, dia diatur naik turunnya. Dan ini kalau pakai yang agak ke bawah banget itu ganggu banget posisinya sama ininya. Untuk kursi joknya belum pakai elektrik, jadi masih manual. Terus spion retract udah di sini, pengaturan spionnya juga udah di samping setir, dan di sini udah ada pedal shift juga. Lalu pengaturan audio udah ada, namun ini belum ada voice command kalau bawaan ya. Tapi ini karena head unitnya udah diganti, jadi di sisi
depan speedometer itu ada kayak mic-nya untuk biar bisa voice command. Untuk sisi trim di pintu udah ada aksen kayunya, lalu pengaturan power window, auto di situ, speaker dan tweeter juga ada di pintu. Tapi ini ada tambahan lagi tweeter di bagian dashboard, dan ukuran dashboardnya ini nggak terlalu panjang banget. Jadi makanya kenapa gue nyaman banget untuk ngelihat depan dan posisinya masih enak itu karena dashboardnya nggak panjang-panjang banget. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan airbag 2 buah di sisi depan, jadi samping gitu belum ada, baru di depan aja 2 buah. Dan ini atasnya itu bludrunya rawan banget jelek sih ini, jadi kayak apa ya, udah gampang banget kecabut deh. Dan ini yang menurut gua harus dilapisin kulit sih kalau mau aman. Terus di sini udah ada kaca tapi belum sama lampunya. Itu aja sih kalau dari bagian pengemudi. Nah, untuk instrumen yang ada di posisi bagian tengah depan ini, ini head unit di atas, tapi ini udah bukan bawaan lagi, ini udah diganti dengan merek Kenwood, jadi udah bisa yang double din. Dan AC berada di tengah dengan model kompor, tapi udah bisa auto, tapi belum bisa dual zone, dan dual zone itu di generasi yang setelah ini. Lalu di tengahnya ini ada kayak instrumen panel kayu gitu, dicat model kayu. Dan di sampingnya ada silver, AC juga terbagi di yang center ini. Dan di tengah ini adalah, ini aslinya berada di atas, tapi karena di atas sudah diganti head unit, ini makanya tempel di bawah. Ini merupakan MID-nya, jadi kayak information display-nya berada di sini. Dan ini tombolnya udah pudar kayaknya, nggak ada tulisan lagi nih tombolnya buat apa. Dan di tengah sini ada transfer case. Ini pengaturan transfer case-nya ada di sini. Di samping tuas transmisi, dan di sini handbrake belum elektrik. Lalu terdapat 2 buah cup holder yang berada di samping handbrake, dan juga tempat penyimpanan yang di belakang ini. Nah, ini udah ada port aux-nya juga di dalam sini ternyata. Di sini juga ada laci penyimpanan yang dapat ditutup, jadi sehingga terlihat rapi. Dan di sisi penumpang depan dia ada laci penyimpanan yang cukup luas, tapi di bawah nggak ada. Dan ini dashboard masih hard touch semua, belum ada yang soft touch. Tapi sisi setir dia udah soft touch, dan di kulitnya itu berada di samping tadi yang berada di pintu itu ada kulit dikit juga. Ya ini aja sih kalau untuk bagian dari depan. Headroomnya juga cukup lapang lah, masih aman. Sekarang kita beralih ke baris kedua nih. Kita lihat baris kedua seperti apa. Nah, untuk baris tengah ini guys, jadi yang gue rasain pas pertama kali itu legroomnya nggak terlalu sempit banget, dan posisi duduknya nyaman, joknya juga nyaman. Dia empuk. Ya tadi atas masih bludru kayak di depan, nyatu kan atasnya itu rawan banget kotor. Dan untuk headroomnya udah mulai agak ini nih udah mepet juga nih kalau headroomnya. Tapi untuk legroom masih cukup luas. Dan untuk sisi pintu samping ya kayak tadi masih ada cup holder, speaker, lalu ada lapisan kulit, dan juga ada trim model kayunya di bagian atasnya ini, sama seperti depan. Nah, di tengah juga udah ada 2 buah cup holder. Nah, kalau lagi nge-review siang-siang gini nih, biasanya gue suka ngantuk nih. Dan gue punya obatnya, yaitu Kopiko 78. Jadi ini merupakan rasa favorit gue, Cafe Latte. Dan ini kopinya seger banget, bisa bikin melek lagi. Ini tuh kopinya kuat banget, jadi bakal bikin lo melek dan seger lagi untuk semangat beraktivitas. Nah, karena gue udah seger lagi, yuk kita terusin reviewnya, lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk baris ketiga ini posisi duduknya legroomnya cukup terbatas ya, nggak terlalu luas. Headroomnya juga terbatas, nggak cukup luas. Kalau yang tinggi-tinggi banget ini pasti bakal mentok. Ukuran 171 ke atas lah itu udah pasti otomatis akan mentok. Dan untuk posisi duduknya sih nyaman. Pantat gue di joknya ini kayak ngerasa nyaman aja gitu loh, nggak enak-enak banget. Dan untuk di sisi kanan ini dia terdapat AC, terus ada pengaturannya juga, dan juga 2 buah cup holder. Nah, untuk sisi kiri itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ini ada apa ya, kayak posisi dari ini loh, bagian kaki-kaki yang sebelah kiri itu, jadi ini naik banget sisi sebelah situ. Sama aja sih, kanan juga sama, cuma karena ada AC dan
cup holder aja jadi nggak kosong banget. Harusnya di sini mungkin ada cup holder juga. Dan di sini ada power outlet satu buah, itu buat kalau ngecas HP atau semacamnya di bagian belakang ini, jadi bisa juga gitu. Mungkin ini nggak ada kayak AC yang di atasnya ya, jadi cuma di samping doang. Nah sekarang kita langsung beralih ke bagian bagasi. Kita lihat kapasitasnya. Nah untuk sektor bagasi ini kalau lagi baris ketiga dibuka itu kapasitas bagasinya cuma segini. Dan ini untuk penyimpanan ban serep dia berada di bawah di luar bagasi. Dan ini yang sini sih masih aman ya, masih bisa kebuka kalau lagi baris ketiga dibuka. Itu ada lemari penyimpanan juga di bawah-bawahnya. Dan di samping juga ada ini tempat untuk fuse biasanya. Oh iya, tempat buat penyimpanan barang-barang juga. Itu ada di samping. Nah ini untuk menutup kursi baris ketiganya lumayan gampang juga sih. Ini bagian bawah cukup ditarik aja, ditarik ke atas, lalu yang atas ditarik. Sini juga sama. Dan jadi seperti ini dan luas banget. Bisa 2 koper gede di kanan kiri. Ini yang seperti tadi gue bilang ada power outlet juga di sini dan AC yang di situ. Jadi seperti ini interior dari Pajero Sport generasi pertama kalau di Indonesia. Nah, untuk Pajero Sport yang Dakar 4x4 ini dia untuk bagian depan menggunakan kaki udah menggunakan independen. Yang belakang masih solid. Jadi itu perbedaannya, yang depan pakai independen, yang belakang pakai solid. Dan tadi depan ini juga udah ada washer lampnya. Dan ini lumayan ngebantu banget kalau untuk perjalanan jauh atau yang perjalanan malam, kalau ada kotor-kotor di lampu itu ngebantu banget. Dan masih worth it atau enggak untuk dipakai sekarang? Menurut gua lumayan worth it. Tapi untuk 4x4 digunakan di kayak jalanan umum di Pulau Jawa itu menurut gua agak kurang kepake sih, kecuali emang kalian suka dengan adventure. Ini kepake banget 4x4-nya. Tapi kalau untuk kayak ya perjalanan antar kota, mudik itu menurut gua nggak terlalu kepake. Untuk harga itu masih cukup tinggi, apalagi ini paling mahal ya kalau 4x4 itu yang Dakar. Jadi gue lebih menyarankan ngambil yang 4x2 aja sih, dan Dakar lumayan udah fiturnya banyak juga. Jadi itu aja, dan ya semoga bisa menjadi pilihan kalian. Kalau gue disuruh pilih Fortuner apa Pajero, gue lebih pilih Pajero sih. Dari sisi desain gue lebih suka, fiturnya juga beberapa nggak ngebosenin banget, interior juga masih enak. Dan itu aja, terima kasih buat Jogja Autocars boleh nge-review lagi di sini. So itu aja guys untuk video kali ini. Sampai ketemu di video baru berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif di video baru berikutnya.